Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. baiklah ananda semua yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang yang berbahagia ini kita masih bisa melakukan tatap muka secara virtual. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan belajarnya daring ini. Dalam kesempatan kali ini, Bapak memang tidak ada nampak gambar atau videonya ya, dikarenakan menggunakan sistem komputer sendiri, bukan dari sistem laptop. Jadi komputer ini harus mesti ada kamera eksternalnya, tidak ada software dari Cyberlink-nya supaya menampakkan video. Karena ini menggunakan komputer jadi tidak ada gitu. Jadi hanya sekilas mendengar dan mempresentasikan dari praktikum pada pagi siang hari ini. Baik, selawat beriring kesalam tak perlu kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan sebelum belajar tentunya Anda silahkan berdoa dulu. Bapak beri waktu 2 menit untuk berdoa atau 1 menit 60 detik untuk berdoa secara masing-masing, karena sebagian kita ada yang muslim juga. Sini muslim semua kan? Ya. Iya, Oke, silakan 1 menit, silakan berdoa terlebih dahulu. Bismillah. Oke, berdoa rasanya sudah cukup selesai. Tak lupa juga sebelum pembelajaran dimulai, silakan bagi yang belajarnya di rumah atau mungkin di tempat teman atau kawannya, silakan ruangannya dibersihkan terlebih dahulu, karena sebagian kenyamanan kita itu terdapat dari kebersihan gitu. Karena Rasulullah juga menganjurkan al-fatuna minal iman katanya, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Baik, untuk mengevaluasi pembelajaran kita pada sebelumnya, yaitu ada praktikum tentang masih tentang remote server, yaitu menggunakan Cisco Packet Tracer. Kemarin sempat Bapak kirim juga videonya melalui akun channel Bapak sendiri di Google Classroom. Semuanya sudah pada lihat belum? Halo anda semuanya, semuanya sudah pada lihat? Lihat apa, Pak? Belum. Kan sudah Bapak kemarin sudah Bapak apa kan di kelas nak Google Classroom channelnya. Coba satu orang perwakilan dulu, coba cek dulu ada nggak konfigurasi remote server menggunakan Cisco Packet Tracer. Sudah? Sudah jumpa atau ada link dari Bapak di channel Bapak? Soalnya lah, ada baca soalnya, ada lihat. Di kelas kemarin sudah Bapak buat juga praktikum dari remote server menggunakan Cisco Packet Tracer. Di kelas ini sudah Bapak share kan? Si Lisa sudah lihat? Sudah, Pak. Ada nggak lihat Lisa di kelasnya Lisa? Google Classroom. Ada, Pak. Oke. Oke, jadi yang belum apa belum menyimak atau mengikuti ya silahkan buka linknya. Mungkin di rumahnya ada jaringannya bagus atau jaringan memadai dari sekolah, bantuan dari Menteri, ya silahkan dibuka, karena itu gratis kok, nggak bayar kan gitu. Jadi pada materi kita sebelumnya itu sudah membahas tentang konfigurasi remote server menggunakan Cisco Packet Tracer gitu. Nah, pada siang hari ini Bapak akan memperagakan sebuah praktikum, yaitu tentang masih konfigurasi
remote server menggunakan Debian. Pada inti KD kita itu yang menggunakan Debian, cuma tidak semua orang bisa menggunakan Debian, kan begitu. Materinya sama, praktikum yang berbeda. Di sini praktikum yang dijelaskan dalam KD menggunakan konfigurasi Debian. Nah, dalam hal ini juga Bapak akan memberikan praktikumnya itu satu materi 3 praktikum. Artinya bukan bersulit, bahkan mempermudah, kan gitu. Oh, saya kan nggak bisa di Cisco, Pak. Saya bisanya di Debian. Boleh, silahkan. Saya bisanya di Windows, silahkan. Tidak ada patokan untuk menjadi satu harus bisa nggak gitu. Yang penting satu materi itu Anda bisa pahami. Paham kan semuanya? Halo? Halo? Iya, Pak. Masih semangat kan? Iya, Pak. Masih. Oke. Yang barusan Bapak sampaikan tuh kira-kira jelas nggak suara Bapak sampai ke itu Anda semua? Kurang jelas. Kurang jelas. Oh, kurang jelas. Ini udah jelas kan? Belum? Ini baru, Pak. Oke. Ini baru jelas. Oke, Bapak ulangi. Jadi dalam materi kita tuh ada satu judul, misalnya YKD kita itu pada bab ini yang membahas bab 2 FTP server dan remote server. FTP server kan sudah kita lalui kan gitu. Jadi remote servernya itu mengevaluasi remote server dan mengkonfigurasi remote server. Yang mengevaluasi dari remote server kan pengertian dari remote server itu mungkin Anda sudah paham, sebagian sudah paham. Jadi untuk praktikum dari materi ini kita menggunakan 3 mode, ada 3 cara dari praktikum. Caranya yang pertama itu contoh misalkan di remote server. Remote server ini ada 3 praktikum Bapak buat, artinya bukan untuk mempersulit. Kan begitu, dengar kan? Oke. Pak. Bukan untuk mempersulit, Bapak yang mempermudah aja gitu. Kalau Bapak mempersulit, otomatis Bapak buat satu. Anda harus bisa praktikum menggunakan Cisco misalkan. Itu hanya satu. Ya bagi yang bisa, bagi yang nggak bisa kan macam mana kan begitu. Jadi satu materi itu ada 3 praktikum. Anda nanti mau ujian prakteknya, mau ujian proyeknya silahkan dipilih. Itu mata pelajaran Bapak. Contoh, konfigurasi remote server menggunakan Debian, konfigurasi remote server menggunakan Windows, dan konfigurasi remote server menggunakan Cisco Packet Tracer. Dan Anda sendiri silahkan memilih mana yang rasanya lebih mudah, mana yang bisa jangkau, silahkan begitu. Gak harus mati satu aja, boleh 3 atau mungkin boleh kita 3-nya ya silahkan begitu. Nah, pada siang hari ini Bapak akan mempraktikkan sebuah praktikum menggunakan VirtualBox pada konfigurasi remote server gitu. Di sini sudah nampak semua kan VirtualBox-nya? Sudah nampak semua di sini? Udah, Oke. Pak. Ini Udah, Pak. langkah-langkahnya mungkin udah sebagian ada yang tahu, sebagian ada yang enggak begitu. Langkah-langkah dari kinerja ini. Oke, bagi yang belum tahu Bapak jelaskan kembali. Karena keterbatasan kita dalam jaringan juga kan begitu. Yang pertama tentunya kita bermain dengan IP address. IP address satu PC ini atau satu komputer ini atau satu komputer Ananda mempunyai 2 IP address. Yang pertama IP address dari sesi klien. Yang kedua yaitu IP address dari sesi server sendiri. Nah, dalam sesi IP address kliennya Ananda bisa aturkan di control panel atau klik Open Networks
and Sharing Center. Sudah pernah buka itu pada jaringan? Nah, setelah buka dari control panel, masuk ke Network and Internet Setting dan Network and Sharing Center. Nah, di situ ada VirtualBox Only Network. Nah, silahkan diisi dari IP address yang sesuai dengan klien. Ini hanya klien, bukan dari server sendiri. Kebetulan di klien Bapak ini, di server Bapak ini sudah ada IP addressnya dari klien, sudah Bapak setting. Kliennya itu 192.168.1.5 dengan netmask atau dengan subnetmasknya 255, 255, 255 dan 0. Dan default gateway-nya 192.168.1.4. Default gateway itu apa, Pak? Gitu, ada yang bertanya kan gitu. Default gateway ini adalah sebuah IP address dari server. Oke, sekarang Bapak gantilah gitu, Bapak ulangkan kembali servernya, Bapak tentukan nanti server divisi Bapak. Sebelumnya IP addressnya 192.168.1.1 di server, Bapak ganti menjadi 2 aja, boleh. Paham? Sampai sini sudah paham kan? Belum? Belum. Oke, sip. Belum, Pak. Oke, ini ada tampilan dari Windows Bapak, dari Debian Bapak sendiri. Jadi langkah pertama tadi itu menentukan IP address klien. Gimana cara menentukan IP address kliennya, Pak? Kan itu menjadi sebuah pertanyaan. Nah, Ananda masuk ke Open Network and Sharing Center. Pernah dengar gak itu? Tahu kan? Ananda kan? Di jaringan itu ada kan? Di bagian jaringan laptopnya itu ada Open Network and Sharing Center. Pak ulangi ya. Setelah itu Ananda terdapat 3 pilihan dari control panel tersebut. Ada network wireless, ada chain adapter, chain advanced sharing and setting. Ananda masuk ke VirtualBox host only. Terdapat dalam jaringan tersebut juga. Dia ada local area network, ada VirtualBox host only, dan wireless network connection. Nah, di VirtualBox ini biasanya di tengah-tengah. Di situ Anda settingkan dari IP address yang berapa begitu. IP address dari server, dari klien, bukan dari server. Oke, sekarang kita masuk lagi. Oke, setelah kita setting, di sini nampak kan pada di apa ini? Dari Windows-nya sudah kita setting the IP address dari klien. Sekarang di sini nampak kan di kursor Bapak yang di bagian setting ini? Halo? Nampak, Pak. Oke. Nampak, Pak. Di sini kan ini sudah ada. Kita klik bagian setting, terus di bagian sini ada banyak menu pilihan. Yang pertama di sistem, display, storage, online, audio, network, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita masuk ke network sesuai perintah dari remote server sendiri gitu. Nah, dalam ini access to kita pilih host only adapter. Hanya host yang bisa mengadapterkan. Terus namanya hanya ini satu, yaitu VirtualBox host only internet adapter. Gitu. Nah, setelah langkah ini sesuai tersettingkan, maka kita akan tekan tombol OK. Setelah itu kita jalankan dari Debian-nya. Oke, di sini sudah nampak semua kan?
tampilan Debian-nya. Debian GNU/Linux Debian 10 Debian TTI 1 dengan Debian login. Sudah nampak semua nih? Halo Anda semua. Nampak, Oke. Pak. Langkah pertama itu setelah masuk ke Debian, kita akan masukkan rootnya. Kenapa dia root? Karena di pengaturan di ACPR sendiri atau di penginstalannya kemarin kita sudah peragakan itu root. Jadi proses instalasi tersebut. Oke, kita masukkan root, enter, dan kita masukkan yang sama passwordnya root. Setelah tahap ini, remote server ini, ada yang baru gabung kayaknya. Siapa tuh? Oke, setelah ini kita akan pilihkan DVD-nya untuk memasukkan DVD penginstalan. Kita akan masukkan DVD 1. Di sini ada tersedia 2 DVD, kita masukkan DVD yang pertama. Karena ini sudah ada, bolehlah kita untuk memperjelasnya, pendetailannya, kita klik lagi. Kita cari tempat penyimpanan distro penyimpanannya. Oke, di Debian dokumen. Di sini Bapak simpan di dokumen Debian 10, DVD 1 dan DVD 2. Kita masukkan yang DVD 1. Oke. Kita cek lagi. Oke, sudah ada. Sekarang kita masukkan perintah sebagai berikut, yaitu kita akan masukkan perintah sebagai berikut, yaitu apt install net strips tool netsutil. Nampak perintah ini kan? Nggak nampak, Pak. Nggak nampak? Nggak ada, Pak. Iya, Pak, nggak nampak. Ini ada. Di sini sudah ada. Jadi tampilan dari Debiannya sudah nampak sendiri. Debiannya, tampilan hitam di Debian tuh. Enggak. Ya, tadi kan ada tadi masuk Debian login, Debian login root dan passwordnya root. Sudah masuk situ. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Tadi. Oke, kalau ini sudah nampak. Berarti sampai dari tampilan VirtualBox aja gitu. Iya, Pak, masih sampai yang pertama aja. Tampilan pertama tadi Oh, masih sampai di situ. kalau apanya belum sampai di apa, masuk Debiannya belum? Debian rootnya sama passwordnya belum? Belum, Pak. Setelah start tadi belum ada. Oke. Pergantian apa belum Belum ada. ada. Nah, kalau sini sudah kan? Kalau sini sudah nampak belum? Ini. Kalau situ Oh, udah oke. Pak. Oke, sekarang pertama Debian login dan password sama-sama root. Kenapa root? Karena penampilan sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu pengaturannya dari instalan Debian sendiri root. Sekarang kita di enter. Setelah di enter akan masukkan perintah DVD ini,
Debian. Artinya kita masukkan DVD satunya Debian, tempat penyimpanan struk penyimpanannya di mana, kayak gitu. Lalu diklikkan perintah apt install netstools. Saya ulangi, apt install netstrip-tools dns utils. Kenapa? Karena ini perintah dari Debian versi 10.1 sendiri. Karena setiap Debian itu berbeda. Makanya ini Debian 9 berbeda lagi, Debian 8 beda lagi, Debian 7 beda lagi, Debian 5 beda lagi. Ini Debian 10.1. Maka ada yang terbaru Debian 10.6. Maaf, ini Debian 10.5. Yang terbaru ada Debian 10.6. Oke, gitu. Oke, lanjut ke setelah masukkan perintah berikut apt install netstools dns utils. Kan begitu. Enter. Sudah nampak ini kan? Sudah enter? Sudah, Pak. Oke. Bapak, Atau mungkin Bapak mau tanya dulu. Di sini sudah pernah belajar ini enggak belum? belum. Oke, belum. Belum, Pak. Oke, kalau bagus. Kalau yang sudah pernah tahu belajar ini otomatis ini tahu. Kenapa Pak itu yang terakhirnya itu null upgrade 0, 0 newly installed 0, 0 to remove and 0 not upgrade begitu. Karena kenapa? Karena ini sudah pernah diinstal. Artinya kita itu menyesuaikan di IP servernya saja, kan begitu. Oke, kita buktikan apakah ini sudah ada dari IP servernya. Kita buka yaitu IP A. Nah, kan ada IP servernya itu. Nampak ini kan ada dua di bawahnya. Setelah kita klik IP A tersebut, ada dua. Pertama, low logpacks, dan bagian kedua ENP0S3. Nampak gini kan? Sampai di sini nampak IP. Sekarang Bapak tanya, yang mana IP address yang di sini? IP address dari servernya mana? Sinilah Bapak tanyain dulu. Atau siapa lah Bapak tanya yang aktif? Nila? Apa, Ya, Pak? di sini IP address di servernya mana Nila? Ini akan Bapak peragakan sekaligus mengganti IP address servernya. Nila, Iya, Pak. IP address servernya mana Nila? Atau yang lain lah Bapak tanya, mungkin ada yang tahu nggak ini IP address dari mana nih servernya? Karena untuk mengecek dari 19 ya silakan. 168 Ya, terus 192.168.1.255. itu IP address yang akan diganti dengan skemanya di Windows. Sekarang pada tampilan ini nih, ada yang tahu nggak? Ini IP addressnya servernya lama. Ini dalam tampilan ini udah nampak, tapi udah nampak tadi kan pada Debian rootnya, maksud Debian penginstalan ini udah nampak tampilan warna hitam. Udah. Oke, jadi yang dinamakan dari IP address yang sebelumnya atau yang sudah ada di sini, ini dia. Kan ada dua. Setelah kita klik IP A enter, maka muncullah dua tampilan, dua kategori. Yang pertama LO.2, ada logpacks ini kan, nampak logpacksnya kan. Oke, yang kedua ada namanya ENP 0S3.2, nampak di sini di Debiannya, nampak semuanya. Oke, yang dinamakan IP address itu pada server yang lama itu 192.168.1.4 itu. Sekarang kita lanjutkan masuk ke pengaturan IP address yang baru pada server dengan cara kita clearkan terlebih dahulu, yaitu dengan kita memasukkan nano spasi /etc/network/interface, karena ini adalah pengaturan dari remote server sendiri. Sekarang kita masukkan
Ada yang kurang n-nya. Oke. Nah, pada setelah yang kita klik atau kita munculkan perintahnya, yaitu nano slash etc slash network slash interface. Nah, pada tampilan ini untuk mengganti sebuah IP server. Oke. Tadi kita berbicara tentang IP client di Windows. Sekarang kita akan karena ini sudah ada IP addressnya 192.1. Nah, ini nampak ini kan tulisannya nih 192.168.1.4. Oke, sekarang kita ganti. Ini IP address server yang lama. Kita akan sesuaikan di Windows. Sudah kita setting menjadi 2, maka kita ganti menjadi 2. Jadi proses penggantian IP address server cukup di sini aja, diperintahkan /nano /etc /network /interface. Oke. Mungkin kalau yang baru-baru praktikum mungkin ini agak berbeda. Kenapa berbeda? Karena di sini sudah ada ya. Kalau yang sebelumnya ini statics ini ada namanya itu dynamics. Kita menggunakan statics. Oke, yang sebelumnya dynamic diganti dengan statics karena kita harus menggunakan static sendiri pengaturan dalam jaringannya. Dan IP address ini kita masukkan, kita ketik sendiri IP address, netmasknya sendiri dan networknya sendiri. Di sini kita tentukan addressnya, netmasknya sama networknya, gitu. Karena ini aturan dari remote server berbeda dengan FTP server. Nah, untuk proses penyimpanannya kita lakukan yaitu dengan Ctrl O, enter dan Ctrl X. Oke, Bapak ulangi, ini adalah IP address dari 192.168.1.2. Sekarang kita simpan. Oke. Setelah disimpan, maka akan kita clearkan terlebih dahulu untuk memperjelaskan. Maka setelah ini langkah berikutnya pada tampilan ini kita perlu merestart dari sebuah sistem dengan cara yaitu /etc/init.d/networking restart. Oke, sampai di sini sudah nampak proses restartnya. Halo? Nampak, Oke. Pak. Yaitu dengan memunculkan perintah /etc/init.d/networking restart. Kita enterkan saja. Nah, apabila dia sudah muncul seperti ini, oke, restarting networking via sistem artinya sudah bisa cek melalui ping. Sekarang kita cek ping dari IP address yang baru 192.168.1 titik berapa tadi? 2 kan? Iya, Itu 2. 192.168.1.2. Betul tuh 2. Betul IP addressnya 2. Betul, Pak. Oke. Betul. Ada yang salah. Kenapa? Ada yang tahu nggak nih salah yang kenapa? Karena belum Nggak ada nano.
Bukan gak ada nanonya di sini. Karena di restart dulu atau dicek dulu melalui Jadi command prompt atau CMD. Sekarang kita buka aja ping di CMD 192.168.1.2. Oke, sekarang kenapa gak mau dia? Karena di servernya belum terubah 2. Tadi Bapak lupa karena ini merubah janjinya 2 tadi karena tertinggal. Sebelumnya di sini berapa? Ada yang tahu nggak di sini berapa IP addressnya? Halo? Sebelumnya Itu dia. eh 4. Nah, sekarang kita ganti menjadi 2. Ctrl O, Enter dan Ctrl X. Oke, sekarang kita coba pin lagi. Oke, 1 Oh. Nah, begini. Sampai sini sudah paham kan? Halo Anda semuanya. Halo. halo Pak. Ya. Tadi itu tahu kenapa salahnya di mana? Karena IP addressnya tidak sesuai. Yang sebelumnya 192 sampai terakhirnya 4 belum diganti menjadi 2. Kan begitu. Iya, Pak. Dia harus sesuai dengan IP address server yang di Debian. Sebelumnya IP addressnya 4 dan diubah menjadi 2, otomatis akan menjadi 2. Kita bisa saja rubah kembali IP addressnya pada server ini. Bisa 4, bisa 5, atau bisa 4, bisa 3, atau bisa 6. Loh, 5 kok nggak bisa Pak? Kan begitu. Karena 5 IP address dari klien. Oke, sekarang kita cek dari apalah, misalnya kita cek dari CMD, boleh kita cek dari CMD. Sekarang kita tutup dulu, kita buka CMD-nya. Oke, di sini sudah nampak CMD-nya kan? Tampilan CMD-nya sudah nampak sini ya Anda semuanya. Sudah, Oke, Pak. sekarang kita cek ping 192.168.1.2. Nah,
Kan sudah muncul kan? Yang sebelumnya tidak muncul karena kenapa? Masih masalah sama, yaitu IP address-nya yang berbeda. Oke. Sampai sini sudah paham, mungkin kita lanjutkan. Ada yang bertanya sampai sini? Halo, Anda semuanya. Tidak, Pak. Oke. CMD-nya Bapak tutup. Sekarang kita masuk ke lanjutan dari tampilan Debian. Sekarang kita klikkan clear. Oke, kita lanjutkan yaitu dengan penginstalan ini. Kalau pentingnya itu apt install OpenSSH server. Karena kita menggunakan paket SSH. Kenapa kita menggunakan paket SSH? Karena untuk pengujian di aplikasi putih itu menggunakan SSH server dibandingkan telnet. Dia ada dua, ada paket dari SSH server dan ada paket dari telnet. Untuk membukanya itu kita langsung saja kita klik apt install open SSH strip server. Nah, setelah terbuka seperti ini akan muncul tampilan yang sama pada sebelumnya, yaitu null upgrade, null newly, null remove, dan not upgrade. Artinya ini sudah memang ada aplikasi dari paket apt install ini sudah ada OpenSSH nih. Bagi yang belum ada, mungkin bagi yang belum pernah praktikum, akan diarahkan pada tampilan Y. Ada no, ada Y. Perintah berikut, maka kita akan memilihkan Y untuk proses berikutnya. Sekarang kita ujikan lagi di aplikasi putih. Karena ini sudah ada, boleh sekarang kita ujikan yang pertama di CMD sendiri, karena tadi sudah CMD. Oke, sekarang kita buka CMD-nya kembali. Apakah masih terhubung atau tidak begitu? Nah, sekarang kita uji yang pertama. Setelah kita masukkan apt dari OpenSSH tersebut. Ini adalah CMD, apakah masih tersambung dari IP servernya apa enggak gitu. Kita masukkan ping, yaitu kenapa nih? Ping 192.168.1.2. Oke, masih terhubung. Oke, sini nggak ada masalah dari CMD yang sendiri. Sekarang kita closekan saja. Yaitu kita langkah masih kita masukkan ke tampilan Debian. Sekarang kita aktifkan aplikasi dari putih. Itu dengan cara kita masuk ke ini kita stopkan dulu. Atau kita ambil putihnya dulu. Oke, Anda semua, aplikasi putihnya sudah nampak di sini belum? Halo? Di sini sudah nampak aplikasi putihnya? Udah, Pak. Udah, Pak. Oke. Udah, Oke, Pak. sip.
Oke, ini jaringannya lumayan lelet juga, jadi harus mesti sabar-sabar dan sabar kayaknya. Oke, sekarang di sini ada aplikasi putih, itu untuk pengujian dari paket apakah tersambung dari IP address server melalui aplikasi putih ini. Sekarang kita masukkan yaitu IP address dari servernya 192.168.1.2 dengan frekuensi portnya yaitu 140. Sekarang Bapak ceklah dulu portnya itu berapa, kan begitu. Oke, 100 di sini 140. Oke, sekarang nggak nampak nih. Jaringan agak lelet-lelet juga di komputer Bapak. Akan memasukkan 192.168.1.2 dengan portnya 140, maka akan di openkan. Oke. Setelah itu akan muncul perintah sebagai berikut. Warning, potential security breach. Artinya Anda pilih yes. Nah, setelah seperti ini muncul, putihnya itu 192.168.1.2. Akan masukkan perintah loginnya yang semula itu root. Karena ini telah di penginstalannya telah diatur root dan passwordnya telah ditentukan. Enter. Setelah itu kita masukkan password yang tadi yang sesuai dengan root sendiri itu. Enter. Nah, sampai tahap ini sudah nampak semuanya. Layarnya Oke, sorry, ini layarnya belum lagi. Oke, sekarang Bapak kembalikanlah gitu layarnya. Oke. Sebentar ya. Oke, di sini sudah nampak aplikasi putihnya. Udah, Pak. Oke, sekarang kita tes apakah berhasil nggak itu IP address dari server ini bisa nggak terkelola, bisa nggak terakses melalui aplikasi putih, kan begitu manfaatnya. Kalau seandainya ini berhasil, otomatis akan sudah bisa terakses remote servernya, kan begitu. Pembuktiannya melalui aplikasi putih dan melalui CMD sendiri, kan begitulah. Sekarang kita coba masukkan IP address servernya 192.168.1.2 dengan portnya yaitu 140. Sekarang kita enterkan. Sudah nampak ini kan? Belum Pak. juga. Belum, Pak. Aduh, kasihan belum Keluar lagi gitu layarnya. keluar lagi dia ya. Sini sudah nampak belum? Udah, Pak. Oke.
Sebelumnya langkah yang kita masukkan yaitu pada aplikasi putih tersebut ada dua perintah. Yang pertama masukkan IP server, yang kedua masukkan portnya. Pada port tersebut masukkan 142. Nanti kita rubah portnya sendiri begitu. Setelah kita masukkan IP address dan portnya, lalu kita enterkan atau kita openkan, maka muncullah tampilan seperti ini kalau tidak ada muncul masalah. Sekarang login as, kita masukkan root karena ini perintah yang sebelumnya. Kita masukkan root, kemudian enter, lalu meminta password. Password ini sama dengan root, tidak bisa dirubah sendiri kan begitu. Nah, tampilannya seperti ini. Sudah nampak semuanya? Halo? Oke, bagus. Di sini root 192 ini yang Bapak tandai putih ini 192.168.1.2 artinya IP address dari server sendiri begitu. Sementara ini yang Bapak tanda ini 192.168.1.5 yaitu IP address dari klien yang kita buat sebelumnya pada langkah pertama di Windows tadi. Pada manfaat dari ini, arti dari sebuah percobaan ini artinya menghubungkan antara IP address server dan IP address klien. Satu komputer itu mempunyai IP address dua. Yang pertama IP address server, yang kedua IP address klien. Nah, pada aplikasi ini pengujiannya sudah bisa terakses. IP address server 192.168.1.2 sudah bisa diakses dengan koneksinya, yaitu melalui menghubungkan dengan IP address klien 192.168.1.1 kan begitu. Sampai sini sudah paham? Halo? Halo Anda semuanya? Halo? Iya, Pak. Sampai sini sudah nyimak kan? Sudah paham kan? Dikit, Pak. Oke. Jadi pengujian dari aplikasi ini soalnya itu ada dua. Yang pertama dari CMD sendiri, yang kedua dari aplikasi putih sendiri. Mungkin ada yang bertanya, Pak, tadi kok ada error-errornya gitu. Ya, error tadi itu karena tidak sesuai dengan IP address yang kita masukkan. Karena belum berubah IP address sebelumnya di sini, IP address sebelumnya yang terdapat pada server itu masih menggunakan terakhirnya 4. Sekarang kita memerlukan IP addressnya yaitu 2, kan begitu. Oke. Sini nampak kan bentuk portnya kan? Soalnya Enggak. Oke, ini dia. Nampak. Ini dia buktinya yang kita masuk tuh. Sebelumnya kita menggunakan aplikasi putih dengan masukkan IP address dan portnya. Di sini nampak ini portnya. Ini bisa saja kita rubah, mau berapa berapa seleranya. Mau 56 misalnya boleh. Mau 100 portnya juga boleh, tergantung kita sendiri gitu. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Jadi jangan bertanya lagi, Pak, ini portnya dapatnya dari mana, Pak? Itu apakah hanya 140 atau 22 atau gimana, Pak? Jadi untuk melihat portnya itu bisa dirubah atau tidaknya melalui sini. Melalui dari perintah yaitu nano spasi slash etc slash ssh atau paket dari ssh sendiri slash sshd configs, enter gitu. Strict complete gitu. Jadi terdapat dari portnya 140. Mau kita robahkan 22 juga boleh, tergantung kita sendiri, menghematkan waktu. Namun ada satu yang Anda ketahui, dalam ini mungkin tidak ada terjadi error atau not connection. Kenapa? Karena ininya belum dirubah. Bagi yang baru praktikum, ini tolong diperhatikan ya, ini penting nih. Pak, ini error, Pak, ini error, Pak, kenapa, Pak? Jadi ada pertanyaan nanti tuh ketika praktikum. Ini nampak nih kan yang
Ini yang sedang kursor Bapak di dalam Debian nampak? Nampak, Oke, Pak. kan ada permits, routes, login, dan yes. Karena ini sudah diatur. Kalau dia tidak diatur, maka dia untuk mengakses ke aplikasi putih akan terjadi error atau not connection. Gitu. Di buku panduan mungkin tidak ada. Karena kenapa ya? Kita kan manusia kan nggak semuanya sempurna kan begitu. Ada tinggal-tinggalnya sedikit atau kekurangannya sedikit. Atau nanti boleh kita coba nanti praktikumnya di sekolah. Setuju nggak gitu? Setuju, Pak. Oke. Setuju, Pak. Sebelum ujian kita usahakan praktikum. Kita ujian tanggal 30 begitu. Oke, ini sudah ya. Ini sudah masuk ke pengaturan /etc/ssh/sshd configs terus configs untuk menampilkan dari port yang tadi, portnya dengan pengaksesan menuju ke aplikasi putih itu dengan perintah nih permits, routes, login, dan yes begitu. Oke. Oke, sekarang kita restart lagi jaringannya, SSH-nya. Oke, jaringannya masih kondisinya oke. Dan restartkan SSH-nya. Oke, juga dalam kondisi oke. Nah, artinya ini sudah pengujian 2. Pengujiannya sudah melalui 2. Pertama melalui aplikasi putih, dan kedua melalui aplikasi melalui CMD gitu. Oke. Sampai di sini mungkin sudah paham semua nih ya. Sudah jelas mungkin cara lamar gitu. Waktu kita hanya mungkin sampai jam 12 gitu. Kelebihan. Sekarang Bapak tutup aja ini. Oke. Sendiri. Oke, baiklah Anda sekalian semuanya. Ulangilah ini. Sebelumnya sudah mendengar aplikasi putih itu apa nggak gitu? Belum? Belum. Oke, karena belum pernah mungkin ya sekarang kita pernah dengarkan aplikasi putih ini. Ini adalah aplikasi putih untuk mengecekkan yang Bapak bilang tadi gitu. Jadi untuk mengecek sebuah remote server itu berfungsi atau enggaknya, atau login atau bisa palsu atau enggaknya, itu melalui aplikasi putih dan melalui CMD. Di sini buktinya ada IP address server dan ada IP address dari klien sendiri kalau gitu. Oke. Slide-nya sekarang Bapak tutup saja di aplikasi putih. Oke, baiklah untuk Anda semuanya. Ini adalah pembelajaran kita pada remote server menggunakan paket SSH. Mudah-mudahan dari ini mungkin sebagian sudah ada yang bertanya tadi. Sudah jelas, sebagiannya mungkin belum bisa bergabung karena sesuatu hal mungkin jaringan dan sebagainya. Dan Bapak harap di sini pembelajaran kita pada hari ini juga terekam melalui Camtasia. Gitu ya, terekam ya Sonya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, jadi bagi kawan-kawan yang belum melihat, buka aja nanti di Google Classroom. Ada perintah sudah terekam, sudah terupload nanti ke YouTube. Bapak sharekan segera. Jadi dia nampak, oh ya begini, ternyata aplikasi putih, CMD-nya pengujiannya seperti apa begitu. Jadi kita tidak ketinggalan gitu. Waktu terus berjalan, bagi yang sesuai, bagi yang memungkinkan masuk di virtual ini, bagi yang tidak mungkin apa boleh buat, kita nggak bisa maksa akan begitu. Jadi harapan Bapak semoga pembelajaran pada siang hari ini sedikit banyaknya ilmu kita bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya.
Oke. Karena ini sudah menunjukkan waktu masuk zuhur juga, karena kita akhiri itu sebelum pembelajaran. Oh ya, terakhir untuk pertemuan berikutnya insya Allah kita akan memperagakan praktikum, masih temanya praktikum, yaitu remote server, yaitu modenya berbeda. Praktikum remote server menggunakan Windows. Sekarang menggunakan Debian, besok kita menggunakan Windows. Oke, setuju kan? Oke, insya Allah kita adakan. Oke, baik, untuk menghemat waktu, langsung saja. Sebelum pembelajaran berakhir, silahkan Anda berdoa secara masing-masing. Semoga dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala niat baiknya pada siang hari ini. Berdoa dimulai. Baiklah, berdoa selesai untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini. Bapak tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.